Ya, balik lagi di Otodidak. Kali ini gue mau mereview sebuah mobil Mercy E250 2012, improvement sedikit. Ini yang Avantgarde AMG. Nah, pertama-tama kita mesinnya dulu yuk. Karena ini E250, mesinnya tuh yang 1800 cc turbo. Ini 204 PS dan 315 Nm, cukup besar tenaganya. Ini adalah ABS-nya. Karena ini mesin 1800 cc, dia ECU-nya bukan kayak yang V6 ya, dia kan ECU panggang. Kalau ini dia di pinggir, terus beda ruang mesinnya. Ini kayak ada daminya. Kalau V6 kan dia nyambung begini, ini jadi kayak dummy seperti ini yang 1800 cc turbo. Oke, kalau kita lihat ke bawah, ini dibalur sama grill model elegance. Lalu dia ini udah ada washer lamp karena dia juga udah facelift, minor improvement ya. Jadi ini bukan yang model sabit lagi tapi yang lurus. DRL bawahnya, samping ini direct, sonar udah ada. Untuk lampunya dia udah proyektor, ini lampu senjanya. Cukup sama aja luarnya yang bagian depannya dengan yang seri E300. Yang beda tuh di samping sini nih. Kalau di E250 AMG ini, dia velgnya dibalut dengan velg ring 18, dimana velgnya itu depan dan belakang tuh belang. Jadi kalau ban depan itu juga bannya 245, di belakang 265. Di AMG cakramnya itu juga beda, dia titik-titik kayak begini nih. Ini yang tahun 2012, dia masih punya garis krom panjang di bawah sini nyambung sampai ke belakang. Nah ini ban belakang dia dibalur sama ban 265. Belang yang sekilas kelihatan belang ya, karena dia penggerak belakang, jadi cengkraman belakang mungkin lebih diutamain gitu. Di belakang jadi kromnya nyambung ya. Di belakang sih tidak ada perbedaan, ini tambahan ya. Dia knalpotnya 2 bentuk trapesium. Ini karena dia AMG. Kurang lebih sih seperti itu di luarnya. Jadi kalau kalian mau cari, kalau kalian suka ya Mercy yang knalpotnya 2, kalau dulu kan harus cari E300 ya yang V6 ya, boros. Kalau ini cukup cari yang AMG kayak gini, juga cantik secara luar. Karena kalau E250 biasa kan dia hanya yang kiri doang kan knalpotnya, ini 2, jadi kelihatannya kayak trim atas. Emang dia trim atas tapi mesinnya lebih reliable lah daripada yang ECU panggang. Kita masuk ke dalam yuk. Sebelum masuk ke dalam, kita lihat dulu door trimnya. Jadi karena dia yang model improvement ya, jadi dia udah si pengatur jok ini yang tadinya ada di bawah sini, dia itu pindah ke sini nih. Jadi seperti layaknya trim yang E300, jadi pindah ke sini. Ada memorinya 3 buah, pembuka pintu juga di sini, power window, detek spion, Twitter. Dia model warna interior yang Java Brown. Jadi Mercy itu kan memang selalu ininya tuh bolong ya. Kalau gue sukanya tuh naruh-naruh itol nih giniin aja nih. Nah dia nggak akan mungkin lepas atau jadi bingung nyarinya gitu. Dia punya ya lampu di bawah nih buat penanda kalau dari orang belakang sadar bahwa pintu lagi kebuka. Lengkap. Nah kita lihat di dalam sini. Pertama lihat AC. Oh iya, karena dia tipe yang improvement, dia itu udah nggak di sini ya si tuasnya. Dia udah kayak yang seri 300, dia udah pindah ke sini transmisinya, tuasnya, dan speedonya dia udah yang TFT. Walaupun setir dia masih model yang 4 spoke, karena kalau yang 2013 dia sudah jadi 3 spoke, tapi dia udah punya juga ini shifter ini. Nah lebih jelasnya kita ngobrol sama-sama di dalam yuk. Oh iya, dia juga punya ini ya, seal plate. Ini pasti normal sih, semuanya punya. Oke, kita masuk. Ini kunci masih model yang sama dengan Mercy sebelumnya ya. Buka, tutup, buka bagasi. Yang kalau ditekan-tekan lama itu bisa buka power window gitu kan, menutup lagi. Kita coba startup ya. Nah kita startup, dia udah TFT, layarnya beda ya. Jadi lebih ada colorfulnya.
Nah, oke. Nah, ada apa di sini? Pertama steer biasanya kita taruh pengaturan MID-nya, distance-nya, sisanya. Lalu ini untuk audio standar saja. Tapi di sini ada shifternya dan kita bisa atur juga setirnya menggunakan teleskopik yang ada elektriknya di bawah sini. Seperti itu sih kalau dari kanan. Mungkin kita lagi di kanan, kita bisa sambil lihat ya. Ini sama ya, rilis parking di sini, rem di kaki sini, rem ke tangannya. Lalu kalau di kanan sini kita bisa audio nih manjang begini ya. Dan dia itu udah ada sonar di sini nih. Jadi sonar yang di depan tadi itu membacanya di sini. Dan untuk yang sonar belakang dilihat dari spion, kita bisa lihat ada beginian di atap belakang. Nah, di atas ini sun visor ada lampunya ya standar, sama pemegang hand grip, lampu. Nah ini Mercy ya, bagusnya lampu selalu dia ada di sini untuk lampu bacanya, sehingga memang tidak menyilaukan semuanya silau, dia hanya silau terarah ke sini, jadi sangat elegan lah. AC nyalain dulu ya. Ini AC-nya kita nyalain dengan cara kayak gini. Sorry pinjam. Nah, ini bisa dual climate ya, kiri kanan bisa beda. Audio di sini. Ini kalau kita on dia akan play di sini nih. Ini kita kecilin biar ada suaranya. Oke. Dia ini udah bisa Bluetooth juga by the way. Nah, tapi Bluetooth dia itu agak lain karena dia ada di sini nih sambungannya nih. Nih. Receiver Bluetooth nih, lihat nggak warna-warna hijau biru nih. Emang dikasih di situ. Agak beda sih karena kalau E300 tuh dia ada di sini nih. Di kanan sini nih. Tapi kalau ini beda dia. Tutup pintunya biar nggak berisik. Oke. Nah, pintunya emang ya Mercy ya, keras dan tebal gitu. Lampu udah tadi ya, ini biang-biangnya Mercy ya, sangat wajar. Bisa kelihatan nggak ini? Ini agak-agak turun dikit plafonnya nih. Sama sih penyakitnya emang begitu. Ketika lakukan emang lebih peka begitu di belakang juga, tapi ini masih kencang sih. Cuman ini doang sedikit. Sun visor kiri juga ada lampunya dan ini lebih lebar daripada yang kanan. Ini jok yang Java Brown. Terus tengah sini memang kalau ditutup ini sangat rapi ya, tapi ini karena agak error nih penutupnya. Jadi di sini tuh ada colokan, ada asbak, ada cup holder 2. Ini buat ngaturin perpindahan audio, bisa di kiri kanan atau digeser gini tergantung pilihan, kalau pilih radio atau gimana. Konsol tengah cukup gede, tadi udah dibuka dikit ya, besar nyimpennya, lega. Jadi rapi barang kesimpan di sini. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan nih. Sorry, tadi kelupaan. Nggak gede sih, cuman cukup lah buat naruh yang rahasia. Rahasia segede-gede kecil. Kalau ini kayaknya sih, ini juga ruang penyimpanan kecil, sama kiri kanan ada. Ini ruang penyimpanan juga. Udah kayak gitu kurang lebih sisi depan. Kita mau begini, kita lihat belakang sebentar ya, yuk. Nah ini kita udah di belakang. Memang kelemahan Mercy gini tuh ya, bisa dibilang kayak di sini nih, gampang luka nih kayak gini nih. Yang E300 juga kayak begini nih, yang kita punya juga begini tuh. Jadi kalau kaki nyenggol ini peka banget rusak. Sama asbak sama colokan juga. Ini ya di sini komputernya. Posisi mengemudi gua tadi tinggi 178. Ini posisi mengemudinya seperti ini. Ya lega di belakang ya, cukup bagus. Terus kebagusannya Mercy 212 itu ya, itu dia, oh ini cup holder tuh, jadi gede tuh, lebar. Bagusnya ini tuh ya, lupa ketinggalan bilang, dia tuh punya ember di sini nih, liatin aja ya. Di bawah sini nih kalau gelap ini ada embernya nih, di bawah sini nih. Jadi ambient light gitulah. Jadi sebelum rame ambient light itu dari tahun 2011 10 Mercy itu udah ada. Jadi kalau malam tuh ini semua kelihatan elegan gitu. Ada lampu-lampu tipis orange di bawahnya. Kayak gitu sih. AC di belakang ya,
Cuma ini sayang nih, tapi ini bisa dirapiin sih, banyak orang bisa jago ngerapiin. Kalau airbag kayaknya banyak, mobilnya banyak yang pasti ya. Di pilar sini airbag, pilar depan 4, di belakang sini airbag, sama di curtain nih airbag. Kelihatan nggak? Di sini nih ada nih airbag. Senderannya juga enak nih, dia nggak tegak ya, jadi cukup nyaman, enak bener. Tapi ya kalau berlima, di mana Mercy dari zaman dulu kalau E-Class, C-Class berlima tuh susah karena ada tunneling ini ya, jadi pasti kagok nih, karena kakinya kan nggak mungkin di atas ini, kecuali anak-anak nih bisa dia kaki di atas ini. Tapi kalau dewasa kayak gua di tengah susah dah, sampai pasti, dan kaki pasti turun ke sini sehingga penumpangnya sini sempit lah kiri kanannya kayak gitu. Kalau ruang penyimpanan ya dia kecil aja sih, cuma buat naruh-naruh hal kecil aja, tisu mungkin atau masker. Nggak bisa botol minum, nggak bisa. Dia ada lampu juga di bawah situ, speaker ada di belakang juga. Karena dia masih Edo 50, walaupun dia Avantgarde, dia nggak punya kayak semacam tirai di sini. Kalau belakang juga nggak ada tirainya, jadi nggak ada tirai belakang, nggak ada tirai samping. Speaker di belakang ada juga, jadi speaker ya Mercy nggak usah diraguin lah, suara speaker bagus. Kita lihat bagasi yuk. Bagasi Mercy mah gede lah, ada perkakas nih, besar, jadi buat nyimpen barang enak, dan dia bisa dibuka dari dalam juga ya. Dan ini kalau bagusnya ya, kalau kalian mobil gede kan suka butuh gini nih komersi, kalau mobilnya kotor kalian tinggal pegang ini aja bawah, dah tutup deh dia. Tidak ada kesan tanpa berkendara, jadi kita coba ke jalan sebentar yuk. Ya namanya mobil Mercy ya, pernah pakai kan 211, terus 212 E300 sama ini sama-sama ceper gitu ya. Jadi posisi duduk kayak begini nih, kalau kalian ngebut biasanya kena dikit lah, jadi mesti pelan emang, karena ya standarnya juga agak-agak pendek gitu. Nah, jadi jangan sampai dia mantul terlalu keras gitu kan. Kita sambil keluar yuk. Ini masuk tol ya, biar ngerasain stabilnya juga sama getarannya. Jadi ini kan 1800 ya, tenaga yang dihasilkan dari 80 ke 100 gitu ya, terus 80 ke 100 emang ngerasa, terus feeling dia naik speednya, powernya ini nggak jauh beda sama yang 3000 menurut gua, mirip-mirip aja lah. Jadi kalau memang mesin ini lebih kecil ya 1800 dan dia berturbo, ternyata tenaganya sangat positif. Jadi buat gua sih cukup oke juga kalau 1800. Kenapa 1800 ya? Dia mesinnya kan 4 silinder, otomatis oli mungkin lebih sedikit daripada 6 silinder, maintenance masih lebih mudah. Gua kebetulan ada W211 sama W212, tapi E300 dua-duanya ya. W211 itu tol begini, ini kalau 80-100 gini dia 111 ya, ini lebih irit nih, ini 8/100, lebih hemat inilah. Saya nggak tahu kalau jangka panjang lebih ya, tapi mungkin ini lebih hemat. Tapi Mercy bagaimanapun musuhnya adalah kemacetan ya, jadi kalau macet pasti semuanya langsung jadi boros. Tapi paling nggak kalau rute tol mungkin dia bisa 114-15. Sudut pandang ya ketika melihat jalan, Mercy sama dari dulu ya, mau Mercy yang lama, Mercy yang seri yang kayak ginian, setengah lama itu sangat cepat kamu bisa adaptasi sama mobilnya, karena kamu melihat kacanya bagus ya, melihat view ke kap mesinnya enak, spionnya tidak besar, tapi cara dia bentuknya tuh tetap lega gitu, jadi kamu juga cepat memahami mobil ini ukurannya seperti apa. Mercy sampai tahun 2012 ini masih mengandalkan sonar ya, dimana sonar tuh kalau Toyota kan dari tahun 2003 di Camry itu udah ada sonar gitu. Ini 2012 masih sonar, dimana mobil Jepang 2012 sudah kamera mundur, ini belum ada gitu-gituan. Jadi keahlian kamu yang zaman dulu nyopir, yang dari dulu nyopir kan dulu jago ya, tanpa harus ada kamera,
dibutuhkan ini mobil ini nih, karena kalau kita udah biasa kamera nih gini-gini nih, sonar tuh kan nggak cukup ya untuk exact tahu berapa jarak sisanya gitu kan. Sonar tuh hanya untuk kira-kira aja. Tenaga enak, ban Michelin cukup empuk, enak, dan ini kan beda ya, belang, jadi pasti untuk powernya 7,6/100, jadi aku bisa bilang ini lebih hemat daripada yang 3000. Kita cuma nyoba muter tol aja nih. Perawatan sendiri gue ini belum tahu ya, belum tahu apa aja yang titik kelemahannya. Cuman next video kayaknya gue berminat juga mau review W211 gue yang sempat rusak di VGS, body valve, berapa perbandingannya sama bengkel resmi. Itu kayaknya menarik untuk dibahas tuh di video berikutnya buat kalian yang mau melihara Mercy. Ya, mungkin itu aja kali videonya. Jadi buat teman-teman semua yang mau melihara Mercy ya, bisa dimulai dari seri ini. Tetap ini harganya sekarang di kisaran 280-an. Mungkin kalau kalian jago dapat atau beruntung bisa 250 sampai 280-an ya kisarannya. Tergantung kondisi, balik lagi. Tetap teliti ya. Beli Mercy tetap gunakan bengkel yang proper untuk mengecek mobilnya. Sarannya satu jadinya, beli Mercy, cek bengkel ini secara proper ya. Cari mekanik yang kalian percaya. Kalau kalian nggak percaya mekanik manapun, pakai bengkel resmi. Biasanya bengkel resmi ada biaya lah habis 2,5 juta gitu, tapi kalian tahu banget gitu ya. Terus mulailah belajar cari-cari di forum di mana bengkel-bengkel non resmi yang terpercaya ya. Biasanya bengkel-bengkel resmi ini, kalau bengkel-bengkel non resmi ini mau misalnya beli-beli barang copotan tuh mereka mau gitu ngerjainnya kan bisa bisa berkali-kali gitu ya, kayak transmisi nggak cuma sekali beres. Bengkel-bengkel non resmi itu mau gitu. Nah, terus apa lagi ya, beli Mercy yang pasti itulah, cek semuanya, kilometer asli, VIN code-nya catat, dan spare 30% minimal dari harga mobil. Karena memang nasib-nasiban ya beli mobil kayak gini nih, bisa tiba-tiba kena. Bukan juga bisa dibilang pembeli sebelumnya sengaja, nggak bisa, karena ini sifatnya electrical semua, transmisi segala macam, bisa kalian pas pakai seminggu rusak, bisa jadi galilah ilmu sebanyak-banyaknya soal Mercy. Gue kebetulan kalau di Jakarta cukup tahu banyak bengkel-bengkel yang bisa benerin. Mungkin nanti kalau kalian di video berikutnya gue mau coba jelasin apa aja yang pernah gue benerin dan di bengkel mana aja. Mungkin kalau kalian nanti berminat meminang Mercy, kita bisa saling sharing di kolom komentar bengkelnya di mana dan apa aja yang pernah diperbaikin. Mungkin itu aja videonya. Kalau kenyamanan, suara, noise dari roda samping sekedap sekali lah, tidak perlu dilakukan ya. Kenyamanan sih enak banget mobil ini. Itu dulu videonya untuk kali ini. Sampai kita ketemu di video review yang berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap terus berkarya. Salam, makasih.